Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Naira dengan NIM akhiran 005. Saya akan membahas mengenai anatomi di blok 1.2. Nah, untuk yang pertama, kasus pertama itu adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Saat itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku tak bisa membuka mulutnya. Ini ada hubungannya dengan anatomi mandibula dan fungsinya dan juga penyusun musculus masticatoris, fungsi dan inervasinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai os mandibulanya yang bisa dilihat dari anterolateral. Jadi ada beberapa bangunan penting. Yang pertama itu ada di bagian ramusnya. Oke, jadi sebelumnya os mandibula itu merupakan bagian dari viscerocranium yang merupakan adalah tulang tunggal. Nah, os mandibula ini ada dua bagian besar, yaitu adalah ada ramus mandibula. Ramus mandibulanya ada dua, di sini sampai di sini. Setelah itu ada korpus mandibula, itu ini. Oke. Di ramus mandibula itu ada beberapa bagian penting. Salah satunya ada dua prosesus, yaitu prosesus yang pertama ini adalah prosesus condylaris. Prosesus condylaris akan berartikulasi atau bersendi dengan fossa mandibular osis temporalis yang disebut sebagai articulatio temporomandibular. Dan untuk proses yang selanjutnya, prosesus coronoideus, dia ini akan dilekati oleh musculus temporalis. Di antara mereka ada notch, notch mandibula, dan di depan dari prosesus coronoideus itu ada notch disebut coronoid notch. Untuk pertemuan antara ramus dengan korpus itu ada bagian namanya angulus mandibula, di mana angulus mandibulanya tadi pertemuan antara ramus dengan korpus. Nah, di bagian korpus ada beberapa bagian penting lainnya. Itu ada di bagian tepi atas, ini itu ada pars alveolaris, di mana ada bagian arcus alveolaris ini. Arcus alveolaris ini akan dilekati oleh radix dentes. Setelah itu di tepi bawahnya ini ada basis mandibula dan juga terdapat di atasnya ada foramen. Nah, ini namanya foramen mentale, di mana akan dilewati oleh arteri vena nervus mentalis. Bangunan lainnya itu ada linea, di sini ada linea atau garis linea obliqua. Oke, lanjut. Nah, ini juga os mandibula, tapi dilihat dari posteriornya. Nah, di sini ada beberapa bangunan penting. Tadi sudah saya sebutkan. Di sini ini kelihatan sekali ini ada prosesus condylarisnya, dan ini ada caputnya nih, terlihat sekali di belakang. Nah, terus untuk bangunan lainnya itu ada tuberositas pterygoidea. Tuberositas pterygoidea itu ada di dalam, ya, di dalam ini. Dia ini akan dilekati oleh musculus pterygoidea medialis. Setelah itu juga ada foramen lagi namanya foramen mandibula yang ini. Nah, ini akan dilewati oleh arteri vena nervus alveolaris inferior. Setelah itu, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa mandibula itu merupakan tulang tunggal, tapi pada saat perkembangan itu ada dua sebenarnya, dan dia itu akan bertemu di simfisis mandibula, dan di bawah simfisis mandibula itu ada spina mentalis. Ini. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai musculus masticatores, musculi masticatores. Nah, musculi masticatores itu dibentuk oleh 4 musculus, ada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medialis, dan ada musculus pterygoideus lateralis. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai musculus masseter ini. Nah, musculus masseter dia ini berfungsi sebagai elevator dari mandibula yang diinervasi oleh nervus mandibularis dan nervus mandibularis itu merupakan bagian dari nervus trigeminus. Lanjut, nah ini adalah gambar dari musculus temporalis. Nah, dia ini melewati os temporal, dan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dia akan melekat di bagian prosesus coronoideus dari mandibula, os mandibula. Dan dia juga sama, dia berfungsi sebagai elevator dari mandibula, dan dia juga diinervasi oleh
mandibularis. Dan ini adalah gambar, pertama saya akan menjelaskan dulu yang musculus pterygoideus yang ada di dalam, namanya pterygoideus medialis. Yang tadi juga saya sudah sebutkan, dia akan melekat pada tuberositas pterygoideus. Nah, ini juga sama fungsinya sebagai elevator dari mandibula. Dan dia juga sama diinervasi oleh nervus mandibularis. Setelah itu lanjut, ini ada musculus terakhir yaitu pterygoideus lateralis. Nah, pterygoideus lateralis ini agak berbeda dibandingkan dengan musculus ketiga lainnya. Dia berfungsi sebagai fungsi utamanya adalah sebagai depresor dari mandibula, os mandibula. Tapi ya nervus tetap sama, yaitu nervus mandibularis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.